Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal alimul hakim. Alhamdulillah wa syukrulillah ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam kesempatan malam hari ini kita melanjutkan kajian rutinan kita, kajian tafsir Al-Qur'anil Karim, yang mana pada kesempatan kali ini kita telah sampai pada surat At-Tariq. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i wat-tariq. Wama adraka mat-tariq. An-najmu ats-tsaqib. In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Falyanzuril insanu mimma khuliqa. Khuliqa min ma'in dafiq yakhruju min bainis sulbi wat tara'ib innahu ala raj'ihi laqadir yawma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir. Was samaa'i dhatir raj' wal ardi dhatis sad'. Innahu laqaulun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Ini adalah surat At-Tariq, dinamakan At-Tariq karena diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala yang ada dalam surat ini. Ayat pertama, was-samaa'i wat-tariq. Surat ini termasuk surat Makkiyah, surat yang Allah Ta'ala turunkan di kota Mekah sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah. Jumlah ayatnya ada 17 ayat. Tujuan daripada surat ini adalah menerangkan tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan keluasannya dalam menciptakan manusia dan mengembalikan manusia hidup kembali serta dibangkitkan pada hari kiamat. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, was-samaa'i wat-tariq. Maknanya, aqsamallahu ta'ala bis-samaa'i wa aqsama bin najmil ladzi yatruqu laila. Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit dan bersumpah pula dengan bintang yang muncul pada malam hari. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit, yang mana langit itu adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan bintang yang muncul pada malam hari, yang mana bintang tersebut adalah makhluk daripada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan apapun yang Dia kehendaki dari makhluknya ataupun dari sifat-sifat dan nama-namanya. Karena Allah Subhanahu wa taala melakukan apapun yang Dia kehendaki. Adapun seorang hamba manusia maka diharamkan untuk bersumpah kecuali dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Manusia dilarang bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Karena bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala adalah bentuk daripada kesyirikan.
seperti bersumpah dengan nama orang tua, bersumpah dengan umur, bersumpah dengan nabi. Ini juga dilarang karena nabi adalah makhluk daripada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terkadang kita mendengar sebagian orang bersumpah demi Allah, demi Rasul. Ini adalah sumpah yang dilarang. Karena apa? Bersumpah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ingin bersumpah, bersumpahlah dengan Allah. Kalau tidak, maka hendaklah diam. Qala Allah Ta'ala, "Wa ma adraka mat-tariq." Maknanya, "Wa ma a'lamaka ayyuhar rasul sallallahu alaihi wasallam sya'na hadzal najmal 'azim." Tentang bintang yang besar ini, yaitu At-Tariq. Dinamakan At-Tariq karena apa? Karena selalu muncul pada malam hari. Segala sesuatu yang munculnya malam hari dinamakan apa? Tariq. Qala Allah Ta'ala, "An-najmu tsaqib." Maknanya huwa an-najmu yathqubus samaa bi dhiya'ihil mutawahhij, yaitu bintang yang melobangi gelapnya malam dengan sinarnya yang terang. Maksudnya adalah langit ketika malam hari adalah gelap, dan keberadaan bintang tersebut seolah-olah melobangi kegelapan malam hari tersebut dengan cahayanya. Kalau kita lihat langit yang gelap kemudian ada bintang, seolah-olah apa? Itu adalah lubang yang melobangi gelapnya malam. Dan setiap Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan sesuatu mesti menyebutkan atau akan menyebutkan sesuatu yang besar. Qala Allah Ta'ala, "In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz." Maknanya, ma min nafsin illa wakkalallahu biha malakan yahfadhu 'alaiha a'malaha lil hisab yaumal qiyamah. Tidak ada dari jiwa kecuali Allah telah memberikan malaikat, mewakilkan malaikat untuk menjaga jiwa tersebut, menjaga perbuatannya guna dihisab pada hari kiamat. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa setiap jiwa, setiap manusia, Allah Ta'ala mengirim malaikat untuk menjaga dia, menjaga amal perbuatannya, baik yang soleh maupun yang buruk. Amal yang baik maupun amal yang buruk dijaga oleh malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjaga manusia tersebut. Sehingga pada hari kiamat Allah akan menghisab, memperhitungkan amal perbuatan manusia tersebut. Qala Allah Ta'ala, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Maknanya, falyata'ammal al-insanu mimma khalaqahu Allah litattadhiha lahu qudratullahi wa ajzul insan. Maka hendaklah manusia merenungkan dari apa Allah menciptakannya, supaya jelas nampak kekuasaan Allah Subhanahu wa taala bagi dia dan lemahnya manusia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah jika manusia
dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya dan akan dibangkitkan nanti pada hari kiamat, maka hendaklah dia merenungkan awal penciptaannya. Ketika manusia merenungkan awal penciptaannya, dia tidak akan Tidak akan menganggap mustahil bahwa pada hari kiamat akan dibangkitkan lagi. Karena yang menciptakan awal pertama itu akan mampu dan berkuasa untuk membangkitkan lagi setelah meninggal dunia. Maka di sini manusia diperintah untuk merenungkan dari apa Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia, supaya jelas tentang kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan lemahnya manusia. Kalau kita sering merenungkan asal muasal penciptaan kita, keimanan kita akan semakin mantap bahwa yang menciptakan adalah Zat yang maha kuasa, Zat yang maha mengetahui, Zat yang maha pemberi rupa, Zat yang menghidupkan, Zat yang mentakdirkan segala sesuatu. Ini kalau kita merenungkan. Orang akan lupa terhadap akhirat ketika dia meninggalkan merenungkan tentang jati dirinya. Semakin dia merenungkan, akan semakin dia ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taib, qala Allah taala, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Qala Allah taala khuliqa min ma'in dafiq. Maknanya khalaqahu Allahu min ma'in dzindifaqin yusabbu fir rahim. Allah taala menciptakan manusia dari air yang muncrat dan dituangkan ke dalam rahim. Maksudnya apa? Maksudnya bahwa penciptaan manusia itu dari air mani yang muncrat dan masuk ke dalam rahim. Karena manusia itu ada 4 macam penciptaan mereka. Yang pertama, manusia diciptakan dari tanah tanpa seorang ayah dan ibu. Dia adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Nabi Adam adalah satu-satunya manusia yang tercipta, yang Allah ciptakan dari tanah tanpa seorang ayah dan tanpa seorang ibu. Yang kedua, manusia diciptakan dari tulang rusuk seorang laki-laki tanpa seorang ibu. Diciptakan dari tulang rusuk laki-laki tanpa seorang ibu. Dia adalah Hawa, istri daripada Nabi Adam alaihissalam. Yang ketiga, manusia diciptakan dengan kalimat kun dari seorang ibu tanpa ayah. Dia adalah Isa alaihi salatu wassalam. Dan yang keempat adalah manusia yang diciptakan dari air mani yang muncrat ke dalam rahim. Dan ini adalah seluruh umat manusia selain 3 orang tersebut di atas. Qala Allah Ta'ala yakhruju min baini sulbi wat taraib. Maknanya yakhruju hadzal ma'u min bainil amudil azamil faqari lirrajuli wa idhamis sadri. Bahwa air mani ini keluar dari tulang punggung
manusia dan tulang dada, dari tulang punggung laki-laki dan tulang dada dia. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa air mani laki-laki ini Allah ciptakan dari tulang punggung. Tulang punggung itu yang ada di punggung manusia berruas-ruas dan tegak lurus ketika manusia berdiri. Ini as-sulb, yaitu air mani. Taraib yaitu tulang yang ada di dada manusia. Wallahu a'lam bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dan menciptakan air tersebut, air daripada asal muasal manusia tersebut di tulang punggung ataupun di tulang dada mereka. Qala Allah taala innahu ala raj'ihi laqadir. Maknanya innahu subhanahu idh khalaqahu min dhalikal ma'il mahin qadirun ala ba'thihi ba'da mautihi hayyan lil hisabi wal jaza'. Sesungguhnya Dia subhanahu wa ta'ala, dia Allah subhanahu wa ta'ala ketika menciptakan manusia dari air yang menjijikkan tadi, itu mampu membangkitkan manusia dari kematiannya untuk dihisab dan dibalas. Maksudnya apa? Maksudnya adalah bahwa manusia awal penciptaannya itu dari air yang menjijikkan. Dari air yang menjijikkan, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha kuasa untuk menghidupkan kembali. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala berkuasa menciptakan manusia dari ketiadaan, kemudian hidup, ada dan mati, maka Allah membangkitkan yang mati yang sudah pernah ada itu lebih kuasa daripada menciptakan dari ketiadaan, dari nol. Ini supaya manusia merenungkan bahwa suatu saat nanti pada hari kiamat benar-benar akan dibangkitkan. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Dalam ayat ini, yaitu ayat sebelumnya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa air mani itu Allah ciptakan dari tulang punggung manusia, tapi secara kasat mata air mani itu keluar dari kemaluan manusia, dan jarak antara kemaluan manusia dengan tulang punggung lumayan jauh. Bagaimana hal ini terjadi? Seolah-olah ini bertentangan dengan kenyataan. Sebenarnya itu adalah tidak bertentangan. Karena apa? Karena asal muasal air mani sebelum masuk ke tempatnya itu terbentuk di tulang punggung manusia. Baru setelah itu mengalir ke tempatnya. Makanya sebagian orang kalau tulang punggungnya itu sakit atau rusak, mengakibatkan apa? Kemandulan. Mengakibatkan apa? Kemandulan. Karena apa? Karena itu adalah asal penciptaan daripada air mani tersebut. Dan subhanallah, ini menunjukkan kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala tentang air mani tersebut dan tulang punggung manusia serta hubungan antara keduanya.
Baik, kita lanjutkan ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Qala Allah Ta'ala yauma tublas sarair. Maknanya yauma tukhtabarus sarairu fayukshafu amma kanat tudmiruhul qulubu minan niyati wal aqaidi wa ghairiha fayatamayyazus salihu minha wal fasid. Yaitu manusia dibangkitkan, dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari diuji semua yang tersembunyi dan rahasia. Apa-apa yang dirahasiakan oleh manusia itu keluar semuanya, dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan disingkap dari dalam hatinya. Termasuk di dalamnya adalah niat, keyakinan yang tersembunyi dalam hati, semuanya akan tersingkap pada hari kiamat. Allah akan menyingkapnya. Mungkin pada saat ini kita menyimpan dalam hati kita satu keburukan atau keyakinan yang sesat dan tidak pernah terlihat oleh orang lain. Pada hari kiamat akan Allah singkap apa yang tersembunyi tersebut sehingga terlihat jelas dan bisa membedakan antara orang yang soleh dengan orang yang fasik, orang yang rusak. Karena ketika di dunia apa yang kita lihat adalah apa yang nampak di mata kita, apa yang zahir di mata kita. Terkadang nampak di mata kita sesuatu yang soleh, nampak di pandangan kita sesuatu yang baik. Akan tetapi di sisi Allah Subhanahu wa taala itu adalah keburukan yang tersembunyi. Nas'alullah taala al-afiyah. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari kemaksiatan yang tersembunyi ataupun keburukan yang tidak terlihat. Karena kemaksiatan yang tersembunyi dan keburukan yang tidak terlihat akan tersingkap pada hari kiamat. Taib qala Allah Ta'ala fama lahu min quwwatin wala nasir. Maknanya fama lil insani fi dzalikal yaumi min quwwatin yamtani'u biha min adzabillahi wala mu'inun yu'inuhu. Pada hari itu manusia tidak memiliki kekuatan untuk menghindar atau menghalangi azab Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada seorang penolong pun yang menolong dia dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ini kondisi manusia pada hari kiamat. Mungkin kita ketika di dunia masih ada orang yang menolong kita, masih ada orang yang membantu kita, masih ada orang yang melindungi dan menaungi kita. Ketika ada kasus, ada yang menolong kita. Ketika ada masalah, ada yang membantu kita. Ketika ada kesusahan, ada yang mengulurkan tangannya kepada kita. Tapi ketika pada hari kiamat, kekuatan tidak ada, orang lain yang menolong dan mengulurkan tangan pun tidak ada. Bahkan orang yang terdekat dengan kita pun lari dari kita. Anak-anak kita, istri-istri kita, kedua orang tua kita, saudara-saudara kita, semuanya lepas tangan pada hari kiamat. Lalu siapa yang akan kita andalkan pada hari itu? Tidak ada kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang bisa menolong kita kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mengingatkan manusia supaya apa yang tersembunyi dalam hatinya itu sesuai dengan apa yang zahir dalam anggota badannya.
syukur-syukur kalau bisa apa yang tersembunyi itu lebih baik daripada apa yang zahir. Orang yang zahirnya sama dengan yang tersembunyi, maka dia adalah orang yang jujur. Perbuatan zahirnya sama persis dengan perbuatan batinnya, perbuatan yang ada dalam hatinya. Tidak ada perselisihan, maka dia adalah orang yang jujur. Sedangkan orang yang batinnya lebih baik daripada zahirnya, zahirnya baik akan tetapi batinnya, hatinya lebih baik, maka dia adalah orang yang beruntung. Sedangkan orang yang merugi adalah orang yang batinnya lebih buruk daripada zahirnya. Kalau batinnya, apa yang tersembunyi ini disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita semuanya akan merasakan. Atau sekarang kita merasakan bahwa kita memiliki keburukan-keburukan yang tersembunyi. Seandainya ada orang yang melihat kita akan malu bukan main. Mungkin kita akan pergi sejauh-jauhnya supaya nggak ada yang tahu lagi apa yang tersembunyi dari perbuatan kita. Nah, dari keburukan yang tersembunyi di dalam kita, dalam diri kita, maka hendaklah kita sering-sering memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya selalu menutupinya. Makanya setiap pagi dan petang ada zikir tentang apa? Supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menutupi aurat kita. Allahumma astur aurati. Aurat di sini kita memohon kepada Allah supaya Allah menutupinya. Apa yang dimaksud dengan aurat di sini? Aurat di sini bukanlah kemaluan atau bagian jasad kita yang kalau kelihatan malu, bukan itu saja. Tapi aurat adalah segala sesuatu yang orang lain kalau melihat kita merasa malu. Termasuk aurat di sini adalah dosa-dosa tersembunyi. Kita memohon kepada Allah semoga Allah selalu menutupi sampai hari kiamat nanti. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sitir, yaitu maha menutupi dosa-dosa hamba yang pernah dilakukan di dunia. Kalau kesalahan seorang hamba ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, artinya Allah telah mengampuni dosa dia. Akan tetapi musibah dan musibah yang besar adalah dosa kita, maksiat kita disingkap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat di depan khalayak ramai, di depan makhluk-makhluknya, di depan hamba-hambanya yang lain. Maka siapapun yang tersingkap dosa-dosanya yang tersembunyi, binasalah dia. Dan siapa yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka sungguh dia mendapatkan rahmat dan keutamaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Qala Allah ta'ala was-samaa'i dzatir raja'. Maknanya aqsamallahu bis-samaa'i dzatil matar li'annahu yanzilu min jihatiha marratan ba'da marrah. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan. Karena apa? Ar-raja' itu berulang dan kembali terus hujan turun. Kenapa? Air hujan itu turun dari langit, lalu kembali lagi dan turun lagi. Ini salah satu sebagian ulama, sebagian ahli tafsir, ya,
Ar-raja' itu kembali artinya. Kalau dalam bahasa Arab, hujan, salah satu nama hujan itu ar-raja', karena nama hujan dalam Arab, dalam bahasa Arab itu banyak. Ada yang dinamakan al-matar, dinamakan juga as-saib, dinamakan juga al-ghaith, dinamakan juga ar-raja'. Al-matar hujan, al-ghaith. Makanya dalam salah satu doa, Allahumma aghithna, artinya apa? Berilah kami hujan, karena al-ghaith adalah hujan. Hujan juga dinamakan as-saib, sebagaimana dalam doa Allahumma sayyiban nafi'a. Termasuk nama hujan adalah ar-raja'. Dan ar-raja' sebagian ahli tafsir yang artinya kembali, bahwa air hujan itu kembali ketika turun kembali lagi ke langit dan turun lagi, yang mana terkenal dengan proses apa? Terjadinya hujan atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana air yang ada di muka bumi menguap lalu terkumpul di awan di langit, dan di situ suhu turun sehingga menyebabkan turunnya hujan, dan seterusnya berulang hal itu terjadi. Di sini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan langit yang menurunkan hujan. Qala Allah taala wal ardi dzatis sada'. Maknanya wa aqsama bil ardi allati tatashaqqaqu amma fiha minan nabati was thamri wasyajari. Allah bersumpah dengan bumi yang terbelah karena tumbuhan yang tumbuh. Kalau kita lihat biji-bijian yang tertanam di bawah tanah, itu kalau tumbuh membelah apa? Membelah tanahnya sehingga dia keluar. Ini yang dimaksud dengan wal ardi dzatis sada', bumi yang terbelah oleh tanaman-tanaman, terbelah oleh biji-bijian yang tumbuh. Qala Allah taala innahu laqaulun fasl. Maknanya inna hadzal Qur'an al-munazzal ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam laqaulun yafsilu bainal haqqi wal batil was sidqi wal kadhib. Sesungguhnya Al-Quran ini yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu memisahkan yang hak dan yang batil. Dengan Al-Quran yang benar kelihatan benar, yang batil semakin kelihatan kebatilannya. Makanya Al-Quran memisahkan perkara yang hak dengan perkara yang batil, dan dinamakan juga dengan apa? Dengan Al-Furqan. Karena apa? Memisahkan. Di sini dinamakan qaulul fasl, perkataan yang memisahkan yang hak dan yang batil, yang jujur dan yang dusta, yang benar dan yang bohong. Taib. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Afan sudah adzan ini? Belum. Qala Allah Ta'ala wa ma huwa bil hazl. Maknanya wa laisa bil la'ibi wal batili bal huwal jiddu wal haqqu. Bahwa Al-Quran itu bukan main-main dan juga bukanlah kebatilan, tapi Al-Quran itu adalah sungguh-sungguh dan kebenaran. Sungguh benar, jujur cerita kisahnya, sungguh dan adil hukumnya. Al-haq, benar perkataannya, benar hukumnya, dan bukanlah satu hal yang main-main seperti yang dianggap oleh orang-orang musyrikin. Orang-orang musyrikin
Menganggap Al-Quran itu apa? Ucapan manusia, perkataan manusia, karangan Nabi Muhammad SAW, atau perkataan ahli kitab yang diajarkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan seterusnya. Padahal Al-Quran adalah laisa bil hazl wa ma huwa bil hazl, bukanlah perkataan yang sia-sia dan main-main. Qala Allah Ta'ala innahum yakiduna kaida. Maknanya innal mukadzibina bima ja'ahum rasuluhum yakiduna kaidan katsira liyaruddu da'watahu wa yubtiluha. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuat makar dengan makar yang banyak untuk menghalang-halangi dakwah beliau dan menjegal dakwah beliau. Dan ini terus berlangsung. Ahli batil itu menghalang-halangi dakwah sunnah dengan ucapan dan perbuatan, dengan dana dan biaya, dengan segala hal yang dia miliki untuk melakukan makar supaya dakwah Nabi Muhammad SAW, supaya sunnah Nabi Muhammad SAW redup bahkan mati. Dan yang sangat disayangkan bahwa yang menjadi atau yang pembuat makar tersebut adalah orang yang mengaku muslim. Mengaku muslim berbuat makar dengan apa? Menghalang-halangi dakwah sunnah dengan ucapan maupun perbuatan, bahkan dengan tangan kekuasaan untuk apa? Untuk mematikan cahaya Allah Subhanahu wa taala, mematikan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sangat disayangkan. Kalau yang berusaha mematikan sunnah itu adalah non muslim, orang-orang kafir atau orang-orang musyrikin, itu adalah lumrah, dan itu sudah terjadi sejak zaman Rasulullah SAW. Akan tetapi yang melakukan makar tersebut adalah orang yang mengaku Islam, orang yang sholat, maka ini sungguh menyakitkan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala akan membela agamanya. Taib. Sudah azan ya. Tafadhal ya muadzin. Taib, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala innahum yakiduna kaida wa akidu kaida. Maknanya innal mukadzibina bima ja'ahum rasuluhum yakiduna kaidan katsira liyaruddu da'watahu wa yubtiluha wa akidu ana kaidan liizharid din wa tahdil batil. Sesungguhnya orang-orang yang mendustakan apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW telah melakukan makar yang banyak untuk menghalang-halangi dakwah beliau dan menjegalnya. Dan aku Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala melakukan makar untuk mereka supaya ad-din itu nampak jelas dan terang, serta kebatilan tersungkur dan jatuh. Walladzi arsala rasulahu, dialah yang telah mengutus utusannya bidinil haq, dengan agama yang benar. Karena apa? Karena orang-orang atau musuh-musuh Islam itu ingin mematikan cahaya Allah. Yuriduna liyutfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah
Mereka itu orang-orang kufar ingin memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa taala dengan lisan-lisan mereka. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan cahayanya meskipun orang-orang kufar benci. Dan dialah yang mengutus para utusannya dengan hidayah dan agama yang benar supaya nampak di atas semua agama, meskipun orang-orang musyrikin benci. Jadi agama Allah akan berada di atas semua agama, dan tidak ada agama pun yang mampu menandinginya. Taib. Qala Allah Ta'ala, famahhilil kafirina amhilhum ruwaida. Maknanya fa'amhil ayyuhar rasul haula'il kafirin, maka biarkanlah wahai Rasul SAW orang-orang kafir tersebut. Amhilhum qalila, berilah waktu sedikit untuk mereka. Wala tasta'jil adzabahum wa ihlakahum, jangan terburu-buru untuk apa? Turunnya siksa kepada mereka atau turunnya kebinasaan bagi mereka. Maksudnya apa? Maksudnya ketika Rasulullah SAW melihat pertentangan dan permusuhan orang-orang musyrikin dan orang-orang kafirin, berharap seolah-olah apa? Allah segera membinasakan mereka dan mengazab mereka. Tapi ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan terburu-buru. Biarkan mereka dengan kesesatannya. Biarkan mereka sebentar. Maksudnya biarkan mereka sebentar di sini apa? Yaitu selama di dunia. Karena apa? Dunia itu sebentar. Membiarkan mereka menikmati dunia, berkelimpangan dunia dengan kekufuran dan kesyirikan mereka, ini apa? Allah memerintahkan supaya membiarkan mereka. Karena apa? Azab dan kebinasaan mereka pasti datang, khususnya ketika hari kiamat. Taib ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah tafsir daripada surat At-Tariq. Dari tafsir ini bisa kita ambil beberapa pelajaran. Di antaranya yang pertama, yaitu bahwa hari kebangkitan dan hari pembalasan pasti terjadi. Karena apa? Karena dalam ayat ini dijelaskan secara jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala mengembalikan manusia untuk dihidupkan lagi dan dimintai pertanggungjawaban Maha Kuasa. Yang kedua, bahwa amal perbuatan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala itu terjaga, tercatat, tersimpan, yang mana pada hari kiamat akan diperhitungkan dan diberi balasan. Meskipun kecil, tetap akan ada balasannya. Jika baik akan lebih baik balasannya, dan jika buruk akan setimpal balasannya. Perhatikan, jika baik balasannya apa? Lebih baik. Jika buruk balasannya apa? Sepadan, setimpal, sama. Karena pada hari kiamat tidak ada seorang hamba pun yang akan terzolimi atau dizolimi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, merenungkan tentang penciptaan manusia, bahwa penciptaan awal manusia itu adalah suatu bukti
akan dibangkitkannya manusia setelah mati nanti. Yang keempat, peringatan dari dosa-dosa yang tersembunyi, peringatan dari maksiat-maksiat yang tidak terlihat. Karena apa? Sesuatu yang tersembunyi dan tidak terlihat akan disingkap pada hari kiamat. Yang kelima, pelajaran yang bisa kita ambil dari tafsir surat At-Tariq, menetapkan bahwa Al-Quran adalah perkataan yang memisahkan antara yang batil dengan yang hak, memisahkan yang hak dengan yang batil. Dan Al-Quran bukanlah main-main. Apa yang ada di dalamnya adalah hak, kisah beritanya adalah benar dan jujur, dan ini terbukti. Hukum-hukumnya adalah adil dan membawa ketentraman ketika diterapkan, dan ini terbukti. Semakin manusia jauh dari Al-Quran, maka semakin sengsara dan semakin banyak kezaliman yang terjadi. Ini adalah beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari surat At-Tariq. Nas'alullah ta'ala bi asma'il husna wa sifatil ulya an yuwaffiqana lima yuhibbu wa yardah. Allahumma wafiqna lima tuhibbu wa tardah. Allahumma arfa'anna al-bala wal waba wal ghala wal mihana wal fitana ma dhahara minha wa ma batan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.